Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmah, bulan umat Muhammad, bulan dibukanya pintu langit, dibukanya pintu surga, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Mudah-mudahan kita bersama disampaikan oleh Allah ke dalam bulan tersebut, sehingga kita bisa mengoptimalkan ibadah kita. Kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah, dan mudah-mudahan Allah meningkatkan takwa kita kepadanya. Di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan akhir dari puasa adalah bertakwa. Tentu pengertiannya adalah peningkatan ketakwaan kita. Oleh karena itu, kalau tujuan ini tidak tercapai, apalagi ketakwaan kita stagnan, maka kita kurang beruntung. Masyarul muslimin rahimakumullah, kemudian
kapan kita harus berpuasa? Maka jawabannya adalah ketika tanggal 1 bulan Ramadan. Tanggal 1 bulan Ramadan dimulainya berpuasa. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan? Maka kalau saya, sekali lagi kalau saya, sederhana saja. Karena melihat bulan tidak punya sarana dan barangkali juga tidak tahu tata caranya. Apalagi menghitung atau menghisap. Maka tentu saya tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan perhitungan yang jelimet atau perhitungan yang sulit dengan rumus-rumus matematika tinggi. Oleh karena itu, sekali lagi kalau saya menunggu pengumuman kapan dimulainya bulan puasa, ialah tanggal 1 bulan Ramadan. Dan itu biasanya oleh pemerintah diumumkan setelah sidang isbat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita mengikuti saja. Dengan sedikit argumentasi. Yang pertama, pemerintah menguasai sumber daya manusia. Artinya para cerdik pandai, para ahli, para alim ulama dikuasai atau banyak yang mendukung, sehingga diperoleh sebuah kesimpulan yang teliti dan komprehensif. Yang kedua, di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Malaysia, dan seterusnya, maka negaralah yang menentukan kapan dimulainya puasa bulan Ramadan. Kemudian alasan yang ketiga adalah kita memaknai secara sederhana. Secara denotatif. Karena memang
pengertian denotatif inilah yang diperlukan. Ialah terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu liru'yatikum wa aftiru liru'yatikum." Kemudian hadis ini dilanjutkan, apabila kita tidak bisa melihat bulan atau bulan terhalang sehingga tidak kelihatan, maka kita disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenapkan jumlah hari-hari bulan Sya'ban ialah 30 hari. Jadi hadis tersebut menginformasikan kepada kita bahwa sumu liruyatikum, berpuasalah ketika melihat bulan. Waftiru liruyatikum, sumu liruyatihi, berpuasalah ketika melihatnya, maksudnya bulan. Waftiru liru'yatihi, dan berbukalah, artinya berhari rayalah ketika melihat bulan. Jadi lafaz yang digunakan adalah liru'yatihi, jika kalian melihatnya. Waftiru liru'yatihi, dan beridul fitrilah ketika kalian melihatnya. Maksudnya adalah bulan. Dan sering saya keliru mengucapkannya liru'yatikum, yang betul adalah liru'yatihi. Kemudian sekali lagi hadis itu dilanjutkan dengan apabila kalian tidak melihat bulan karena terhalang mendung dan sebagainya, maka genapkanlah hari-hari bulan Ramadan menjadi hari-hari bulan Sya'ban. Hari-hari bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Setelah bulan Sya'ban 30 hari, baru kita menginjak tanggal 1 bulan Ramadan. Dan pada saat itulah kita diwajibkan untuk berpuasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya melihat keterkaitan antara ibadah dengan fenomena alam. Ketika kita mencari tanggal 1 bulan Ramadan, kemudian melihat bulan, dan bulan tidak tampak, tidak kelihatan karena tertutup mendung,
maka kita disuruh untuk mengenapkan hari-hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Contoh keterkaitan fenomena alam dengan ibadah yang lain adalah ketika gerhana bulan kita disunahkan untuk sholat gerhana. Ketika gerhana matahari kita disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Ini keterkaitan antara fenomena alam dengan ibadah kita. Dan itu tidak bisa diperoleh ketika kita tidak melaksanakan ru'yatul hilal atau melihat bulan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ketika di zaman Rasulullah, maka puasa bulan Ramadan itu lebih banyak berjumlah 29 hari. Kalau pada dewasa ini kita merasakan bahwa bulan puasa bulan Ramadan atau puasa bulan Ramadan lebih banyak kita laksanakan selama 30 hari. Barangkali karena memang fenomena alamnya menghendaki seperti itu. Yang penting kita berpuasa. Dan kita yakin terhadap apa yang kita laksanakan. Termasuk harinya, kapan dimulai dan kapan berakhir. Ini butuh keyakinan kita. Nah, keyakinan itu sekali lagi secara sederhana untuk saya pribadi dan mungkin yang sama dengan saya ialah mengikuti pengumuman dari pemerintah yang biasanya diumumkan setelah sidang isbat, dan sidang isbat itu diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Kemenang. Jadi kita tunggu saja kapan sidang isbat itu dilaksanakan. Kemudian kita tunggu saja kapan kemudian diumumkan permulaan puasa. Kemudian kita ikuti. Karena sekali lagi metode seperti ini atau mengikuti pemerintah seperti ini dilakukan juga oleh negara-negara Islam yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Malaysia, dan sebagainya dan sebagainya. Karena memang kewajiban pemerintah lah untuk mengumumkan. Nah, kalau pemerintah sudah mengumumkan, maka kita mengikutinya.
Dan itu paling sederhana, paling gampang, paling bisa diikuti oleh orang-orang awam. Walaupun yang mengikuti seperti ini ya bukan hanya orang-orang awam, tapi para intelektual juga banyak yang mengikutinya. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu-ragu untuk mengikuti pengumuman pemerintah kapan dilaksanakannya bulan hari raya, kapan dilaksanakannya awal puasa bulan Ramadan. Termasuk nanti kapan dilaksanakannya hari raya Idul Fitri. Tentunya prosesnya adalah dimulai dari melihat bulan. Melihat bisa dengan mata telanjang, tapi dengan perkembangan teknologi semacam sekarang ini, maka melihatnya menggunakan teropong yang super canggih. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan sehingga kita bisa beribadah seoptimal mungkin, melaksanakan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi semua larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Tentu ini sebuah niat, dan niat itu lebih baik daripada amal. Karena niat kita seperti ini belum tentu bisa kita laksanakan seperti apa yang kita niatkan. Tapi paling tidak kita sudah mempunyai niat yang sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf manakala banyak hal yang kurang. Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.